bersama Pak Ismail Mapau. Di video kali ini, Bapak akan membahas tentang operasi campuran pada bilangan cacat, desimal, pecahan, serta menyelesaikan soal cerita pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu terus saksikan video ini sampai selesai. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan yang paling utama adalah tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan cara sering memakai masker, perbanyaklah cuci tangan, dan hindari tempat keramaian. Untuk itu, mari saksikan. Check it out. Hai, apa kabar anak Bapak semua? Harapan Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Bapak melanjut penjelasan materi hari ini, alangkah baiknya kita memulai pekerjaan itu dengan doa. Berdoa, kita mulai. Oke. Materi kali ini Bapak akan menjelaskan sambungan materi minggu lalu, yaitu operasi hitung campuran bilangan cacat, desimal, dan pecahan. Nah, masalah nyata yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Artinya, di kehidupan sehari kita juga kita sering menerapkan operasi hitung campuran tanpa kita sadari. Nah, perlu diingat ya, untuk pembagian bilangan cacat. Ulangi, ini khusus untuk pembagian bilangan cacat dengan desimal atau bilangan desimal dengan desimal dapat diselesaikan dengan mengubah bilangan desimal ke cacat dengan cara kedua bilangan dikalikan ke kelipatan 10. Misalkan 10, 100, 1000 sampai seterusnya. Tergantung banyaknya angka di belakang koma pada bilangan desimal tersebut. Perhatikan contoh. 12 bagi 0,8. Lihat, bilangan desimalnya itu terdapat dua angka di belakang koma. Berarti kita harus mengkalikan kedua bilangan ini dengan 100 supaya mendapatkan bilangan cacat. Sehingga 12 kali 100 bagi 0,08 dikali 100, hasilnya adalah 1200 dibagi 8, sehingga menghasilkan bilangan cacat 150. Ingat ini juga ya, dalam mengubah bilangan desimal menjadi pecahan. Jika desimalnya satu angka di belakang koma, maka pecahannya penyebutnya 10. Begitu juga jika desimalnya dua angka di belakang koma, maka pecahannya penyebutnya 100. Dan terakhir, jika desimalnya 3 angka di belakang koma, maka pecahannya penyebutnya 1000. Supaya lebih paham, dan misalkan 3
3,5. Lihat, satu angka belakang koma. Berarti dia harus berbentuk pecahannya per 10, yaitu 35 bagi 10 atau 35 per 10. Kita lanjut. 0,18 itu adalah bilangan dua angka belakang koma. Berarti penyebut pada pecahannya harus 100, sehingga menjadi 18 per 100. Contoh berikutnya 0,004. Kalau diubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 4 per 1000. Kenapa per 1000? Karena desimalnya ada 3 angka di belakang koma. Untuk menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan cacah, desimal, dan pecahan, caranya banyak, yaitu yang pertama ada mengubah semua bilangan menjadi pecahan biasa, atau mengubah semuanya menjadi bilangan desimal. Perhatikan contoh operasi hitung campuran bilangan berikut. Tentukan hasil operasi hitung di bawah ini. Lihat ya soalnya. 0,5 tambah 2 per 5 bagi dalam kurung 1 per 2 dikurang 0,75 kali 4. Sebelum kita mengerjakannya, terlebih dahulu kita harus mengubah semua bilangan menjadi pecahan biasa. Sehingga 5 per 10 tambah 2 per 5 bagi bilangan campuran itu 1 per 2 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 3 per 2 dikurang 0,75 menjadi 75 per 100 karena dia dua angka belakang koma kali 4 per 1 bilangan cacah kita ubah menjadi pecahan biasa, kita buat per 1. Sudah selesai semua menjadi pecahan biasa, maka kita kerjakan adalah yang dalam kurung. Bilangan yang tidak di dalam kurung kita turunkan saja. 5 per 10 tambah 2 per 5 bagi. Nah lihat, yang di dalam kurung itu adalah operasi pengurangan pada pecahan. Yang pertama untuk menyelesaikannya adalah kita harus mengkalikan penyebutnya terlebih dahulu. Sehingga hasilnya 2 kali 100 200. Sudah kita kalikan penyebutnya, baru kita lakukan pengkalian silang, yaitu 100 kali 3 sama dengan 300 kurang 2 kali 75 sama dengan 150. Berarti 300 kurang 150 sama dengan 150. Lalu kita turunkan, kita sederhanakan dengan cara mencoret angka 0. Sama-sama pembilang penyebut kalau memiliki 0 masing-masing bisa kita hilangkan. Lalu kali 4 per 1. Selanjutnya kita tulis 5 per 10 tambah 2 per 5. Lihat di situ ada pembagian. Pembagian kita ubah menjadi kali. Kalau sudah kita ubah menjadi kali, maka pecahan di sampingnya itu berubah. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga penyebutnya 15, sedangkan pembilangnya 20 kali 4 per 1. Sehingga operasi campurannya sudah menjadi tambah sama kali. Lihat, di situ ada operasi perkalian 2 kali muncul dan sejajar. Bisa kita kalikan secara bersamaan. Tapi sebelum kita kalikan, kita harus sederhanakan mana pecahan yang bisa disederhanakan. 5 kita bisa bagi 5, hasilnya sama dengan 1. Kita bagikan dengan 20. 20 bagi 5 hasilnya 4. Sudah penyederhanaan seperti ini, lalu bisalah kita kerjakan perkaliannya.
Dengan cara kita beri tanda kurung ya nak. Apa gunanya? Supaya kita tahu bahwa itu adalah bilangan yang kita kerjakan. Sehingga yang tidak dalam kurung kita turunkan 5/10. Tambah 2 kali 4 hasilnya 8. 8 kali 4 32. Maka 32. Lalu untuk pembilang, sedangkan penyebut 1 kali 15 kali 15 hasilnya 15 untuk penyebutnya. Sehingga dapat hasil 5/10 tambah 32/15. Untuk mengerjakannya seperti Pak bilang tadi, sama, kita kalikan dulu penyebut, yaitu 10 kali 15 150, kemudian kali silang 15 kali 5 itu hasilnya 75, tambah 10 kali 32 320, sehingga 75 ditambah 320 menghasilkan 395. Belum selesai sampai sini. Apabila pecahan yang pembilangnya besar, penyebutnya kecil, maka pecahan tersebut bisa kita ubah dalam bentuk pecahan campuran menjadi 295/150. Belum selesai sampai sini, pecahannya masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi 5, 95 bagi 5, 150 bagi 5, sehingga menghasilkan 219/30. Bagaimana anak-anak? Apa sudah paham? Bagus sekali. Untuk itu kita lanjut ke contoh soal pada kehidupan sehari-hari. Pak Yahya memiliki satu drum yang berisi 452,5 liter minyak goreng. Minyak goreng pada drum tersebut dijual kepada sebuah toko sebanyak 152,5 liter. Kemudian sisanya diisikan ke dalam beberapa jerigen untuk didistribusikan ke beberapa restoran. Setiap jerigen berisi 1/4 liter. Pertanyaannya adalah, tentukan berapa banyak jerigen yang digunakan untuk mengisi sisa penjualan Pak Yahya. Oke, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita buat diketahui satu drum itu isinya 452,5 liter. Sedangkan yang sudah dijual itu sebanyak 152,5 liter. Dan jerigen yang ingin diisi itu muatannya adalah 1/4 liter. Apa yang ditanya? Berapa jerigen yang dapat diisi dari sisanya? Loh, kita jawab ya. Jawabannya pertama adalah kita harus mencari sisa minyak tersebut setelah dijual dengan cara kita kurangkan 452,5 liter dikurang 152,5 liter, itu menghasilkan 300 liter. Ya. Oke, dari sisa 300 liter ini ingin dimasukkan Pak Yahya ke dalam jerigen yang muatannya 6,1/4. Sehingga banyaknya jerigen yang dibutuhkan yang dapat diisi adalah 300 liter dibagi 1/4 liter. Lihat, di sini ada operasi pembagian bilangan cacah dengan campuran. Bilangan campuran ini harus kita ubah dulu menjadi bilangan desimal.
Sehingga hasilnya 6,25. Kita turunkan. 300 bagi 6,25. Seperti Bapak bilang tadi dari awal, untuk pembagian pada bilangan desimal kita harus mengubah seluruhnya menjadi bilangan cacat. Dengan cara kita lihat bilangan desimalnya ada berapa angka belakang koma? 2. Kalau 2 berarti kedua bilangan kita kali dengan 100. Sehingga 300 kali 100 bagi 6,25 kali 100 menghasilkan 30.000 dibagi 625. Hasilnya adalah banyak jerigennya yang dibutuhkan Pak Yaya adalah 48 jerigen. Oke, bagaimana anak-anak? Apa sudah bisa lebih memahami tentang masalah soal cerita berikut ini? Bagus. Nah, tugas kalian adalah sekarang kerjakan soal di bawah ini ya. Coba kalian kerjakan. Soal yang pertama adalah 2/3 tambah 0,25 kurang 1/3/4 kali 1,6. Itu soal yang pertama. Untuk soal ceritanya, Kenji membeli 1/4 kilo jeruk. Kemudian membeli lagi 1/2 kilo. Karena disimpan terlalu lama, diantaranya ada yang busuk sebanyak 1/4 kilo. Jeruk yang masih bagus dibagi kepada 4 anak dengan sama banyak. Pertanyaannya adalah tentukan berapa setiap anak menerima jeruk yang bagus. Oke, demikian video ini Bapak buat. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.